Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil Abdillah, absen 30, dan Syifa Masayu Suswoyo, absen 29, ingin menceritakan tentang kejadian pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Pada saat itu tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain. Sayap kanan Muslim aman karena terlindungi oleh Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada dalam bahaya karena musuh bisa memutari Bukit Ainain dan menyerang dari belakang. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dengan perintah yang sangat tegas dan jelas, yaitu gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Di belakang pasukan Islam terdapat 14 wanita yang bertugas memberi air bagi yang haus, membawa yang terluka keluar dari pertempuran, dan mengobati luka tersebut. Di antara wanita ini adalah Fatimah, putri Rasulullah yang juga istri Ali. Sedangkan Rasulullah sendiri berada di sayap kiri. Posisi pasukan Islam bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan Islam, yaitu keberanian dan keahlian bertempur. Selain itu juga meniadakan keuntungan musuh, yaitu jumlah dan kavaleri. Kuda pasukan Islam hanya 2, salah satunya milik Rasulullah. Abu Sufyan tentu lebih memilih pertempuran terbuka, di mana dia bisa bermanuver ke bagian samping dan belakang tentara Islam, dan mengarahkan seluruh tentaranya untuk mengepung pasukan tersebut. Tapi Rasulullah menetralisir hal ini dan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang terbatas, di mana infanteri dan kavalerinya tidak terlalu berguna. Juga patut dicatat bahwa tentara Islam sebetulnya menghadap Madinah, dan bagian belakangnya menghadap Bukit Uhud. Jalan ke Madinah terbuka bagi tentara kafir. Tentara Quraisy berkemah 1 mil dari selatan Bukit Uhud. Abu Sufyan mengelompokkan pasukan ini menjadi infanteri di bagian tengah dan 2 sayap kavaleri di samping. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Masing-masing berkekuatan 100 orang. Amr bin Ash ditunjuk sebagai panglima bagi kedua sayap, tetapi tugasnya terutama untuk koordinasi. Abu Sufyan juga menempatkan 100 pemanah di barisan terdepan. Bendera Quraisy dibawa oleh Talha bin Abi Talhah. Sebab kekalahan Rasulullah dalam perang Uhud. Kisah ini ditulis di surah Ali Imran ayat 140-179. Dalam ayat-ayat, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah. Ujian bagi muslim, mukmin, dan munafik. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Bahkan jika Muhammad sendiri mati terbunuh, Muslim harus terus berperang, karena tiada seorang pun yang mati tanpa izin Allah. Lihatlah para nabi yang tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Para Muslim tidak boleh taat pada kafir, karena Allah akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut.
Ayat-ayat di atas tidak menunjukkan sebab yang sebenarnya mengapa Muhammad dan Muslim kalah di perang di Uhud. Penjelasan yang lebih lengkap bisa dibaca di hadis Sahih Bukhari, volume 4, buku 52, nomor 276. Sebagaimana manusia biasa, wajar bila seseorang terlupa akan sesuatu. Begitu juga pasukan yang berjaga di atas Bukit Uhud. Mereka terlupa dan akhirnya turun ke lembah untuk mengambil hak pemenang perang. Melihat banyak pasukan dari pihak Islam yang meninggalkan pos di atas bukit, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan kafir yang tersisa untuk berbalik kembali dan menyerang pasukan Islam. Pos di atas bukit tersebut direbut oleh kafirin dan pasukan Islam tersisa di sana dibunuh, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan cerita atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.